siang, salam sejahtera buat kita semua. Setinggi puji, sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara PMO pertama level sekolah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas, Ibu Eli Ningsih, yang saat ini mencoba bergabung melalui Google Meet, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memulai kegiatan PMO pertama level sekolah, yang mana semalam sudah kita mulai dengan pra PMO. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tegang, ya. Kita PMO ini adalah wadah kita untuk berdiskusi, ya, mencari akar permasalahan dan bagaimana solusinya, sehingga bisa kita memperbaiki proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Nah, yang mana tentu intinya adalah berpusat kepada peserta didik, ya. Apa yang sudah kita lakukan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah berbuat semaksimal mungkin untuk peserta didik kita dalam proses pembelajaran, yang ujungnya nanti tentu yang kita harapkan adalah meningkatnya hasil belajar peserta didik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah, juga kepala sekolah hebat, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan senang hati kami sudah diberi kesempatan untuk membuka kegiatan PMO, ya, yang diselenggarakan oleh SD 10 Tualang. Walaupun ya sinyal kurang bersahabat, tapi kita ambil makna daripada kegiatan PMO kita pada siang hari ini. Bapak guru hebat, ya, tetap semangat, tetap sehat selalu untuk menjalankan tugas negara. Salah satunya tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu guru, dengan kegiatan ini, ya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat Bapak Ibu, baik itu karir maupun untuk anak didik Bapak Ibu dapat berhasil. Sekian, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, tetap semangat, ya, bersama teman-temannya, Ibu doakan sukses selalu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan harapan Ibu juga merupakan harapan kami yang berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan menjadi sekolah kami yang lebih baik. Nah, sekarang mari kita berdiskusi, ya. Sejauh ini untuk kelas 1 dan 4 tentunya yang sudah tahun kedua, dan kelas 2 dan 5 tahun pertama, bagaimana atau apa hal baik yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, tentunya paling utama adalah ketika proses pembelajaran, bagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu tanya dulu yang kelas 1 lah. Kelas 1 ada berapa guru? 2. Nah, Bu Ita, apa yang sudah baik yang Ibu lakukan kira-kira di kelas Ibu?
untuk membuat kreativitas dari Ya. kemudian gimana juga memakai barang-barang jenis karton dan tulis kertas Apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang ini lebih bagaimana terhadap siswa kita? Apakah muridnya itu termotivasi atau lebih pasif atau bagaimana? termotivasi itu jelas untuk tahun ini termotivasi saya lihat lebih jauh termotivasi daripada yang tahun kemarin. Karena proses pembelajarannya lebih menarik ya. Nah, kira-kira apa acuan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Apa Bu? Pak, yang lain boleh jawab? Kita diskusi apa kira-kira? Kita masuk ke kelas itu pasti punya tujuan. Ya, kita punya panduan. Modul ajar. Saya mengajar ini apa? Modul ajar. Modul ajar. Selain itu, modul ajar itu tentu dia kita buat berdasarkan apa? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adanya di mana? Di Di Permendikbud. kurikulum. Jadi acuan pertama kita kurikulum. Dan baru kita lihat capaian pembelajarannya, baru kita susun nanti dia alur tujuan pembelajaran, baru modul ajar dan kita implementasikan di kelas sehingga pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Nah, kira-kira apa kendalanya? Yang selama ini kita rasakan aja lah. Kita ini kan akan mencari apa akar masalahnya. Kita refleksi bagaimana peserta didik kita di kelas. Peserta didiknya bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Pon. Kalau kendala yang saya pribadi alami ini mengkelompokkan anak itu, Bu. Ini yang Mengumpulkan susah. anak. Anak ini yang pintar 1, 2, 3 orang, kita kasih dia materi, kita kasih dia tugas, selesai. Sementara yang lemah ini belum. Jadi mengkelompokkan ini yang jadi kendala. Ya, coba dicatat Ibu Andi ya. Mengelompokkan siswa yang masih sulit. Kemudian ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu Ana. Mengelompokkan nanti yang pintar itu mengajari yang lemah pemikirannya gitu. Oh, itu solusi ya? Oke, ya nanti. Oke, boleh dicatat aja. Berarti itu solusi dari Bu Ana. Ada lagi tak kira-kira setelah kita melakukan, kita kan refleksi dulu nih. Di kelas kita itu siswa kita pasti beragam. Ya, pasti beragam. Apa yang membuat dia beragam? Bisa jadi dari latar belakang pendidikan awalnya. Ada yang TK, ada yang tidak. Kemudian apa lagi? Lingkungan. Lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Kemudian pembimbing atau pembinaan di rumah ya, bantuan orang tua itu juga sangat mempengaruhi. Kita harus mengenali dulu karakteristik peserta didik kita. Oh, anak ini dia domisilinya jauh misalnya, keluarga adik-beradiknya banyak. Nah, kita kenali dulu bagaimana kehidupan peserta didik kita. Itu kita mengenali karakteristik peserta didik kita. Kemudian pengetahuan awalnya. Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan yang contohnya anak sekarang kelas 4. Tentu dia dulu di kelas 3. Nah, boleh diskusi dengan guru kelas 3. Tanya-tanya kita. Sebentar. Mereka yang berhak. Kalau kita, mungkin kita hanya bisa begini Bapak Ibu. Memilah-milah pembelajaran anak pada saat mereka mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya itu yang kita bisa bedakan. Oh, ini yang agak sudah mampu dia mengerjakan pembelajarannya seperti ini. Ini yang masih kurang LKPD-nya seperti ini. Contohnya di kelas 1 berhitung 1 sampai 20 ya. Yang sudah mampu mungkin 1 sampai 20, yang belum 1 sampai 10, yang belum sama sekali mungkin 1 sampai 5. Nah, LKPD-nya itu yang kita pisahkan. Materinya tetap itu, capaian pembelajarannya itu tetap per fase itu, hanya saja tingkat kerumitannya di LKPD-nya yang kita pisahkan. Kalau kita mengajarnya dibeda-bedakan pula materinya, tentu nanti kewalahan gurunya. Nah, ini yang sudah termasuk diferensiasi di konten ya, di konten, di materi berarti. Jadi di LKPD-nya Bapak Ibu pisahkan.
Walaupun nanti dia belajarnya tidak kita kelompokkan, oh ini yang pandai sama yang pandai, tidak Pak. Mereka tetap gabung di kelompok itu, tapi LKPD-nya pisah. Nah, kita tahu kita kan udah kenal tuh anak kita. Ini yang kemampuannya di bawah, ini agak bisa, ini yang bisa begitu. Nah, memang disitulah kita mempersiapkan modul ajar itu sedemikian rupa. Nah, itu nanti poin-poin di modul ajar itu apa saja bagi kita yang masih belum paham. Intinya yang paling penting itu yang harus ada. Kemarin baru disampaikan Bu Lita, itu Bu Eli juga nyampaikan tadi, ada tujuan pembelajaran, ya pasti itu ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari itu? Kemudian ada kegiatan intinya. Nah, apa kegiatan inti yang kita lakukan? Kemudian ada asesmennya. Asesmen itu atau penilaian yang kita kenal ya. Dan yang keempat, sekarang harus ada sarprasnya, sarana prasarananya dicantumkan di modul ajar itu harus ada. Jadi kita mau mengajarkan contohnya mengenal bangun ruang, tentu ada sarana prasarananya ya. Ada contoh bangunnya, ada gambarkan. Nah, itu dimasukkan di sarana prasarana. Jadi ada 4 poin sekarang yang wajib ada ya di modul ajar. Minimal. Izin sebentar Bu. Iya. Ini kebetulan saya coba print semalam. Jadi betul juga saya analisa kata Bu ini tadi. Agar dicegah juga Bu 29. Artinya apa? Ganti nama aja. Di sini modul aja. Kalau kita dulu namanya persiapan belajar. Ya. Nah, komponen-komponennya mulai dari identitas modul, kompetensi, tujuan dan seterusnya. Jadi memang atau itu juga barangnya. Nah, cuma mungkin ada pengembangan contoh di sini. Apakah ini harus dijelaskan? Kita pemahaman bermakna. Nah, kemudian bertanya pemantik dan seterusnya. Jadi ya, ada pertanyaan pemantik. Ini diuraikan semua sepertinya ya dalam modul ajar kita. Itu boleh Pak, boleh. Cuman kan yang saya sampaikan tadi wajib ada minimal itu yang 4 itu ada. Ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan intinya, ada asesmennya, dan ada sarana prasarananya. Itu minimal. Mau Bapak tambah ada pertanyaan pemantik, silahkan. Ada pembagian-pembagian seperti yang contoh modul, yang penting terlaksana. Jangan nanti yang kita buat panjang-panjang, tahu-tahu pelaksananya tak ada yang jadi. Tak usah muluk-muluk, penting tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Nah, apa yang kita sampaikan di tujuan pembelajaran itu yang kita nilai di asesmennya. Kalau untuk contoh-contoh modul banyak Bapak Ibu bisa kita lihat dan kita cocokkan, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Rasanya tak mungkin, tak usah diambil, boleh kita edit. Mungkin rasanya semua yang dibuat orang tuh pas tuh, cocok, bisa saya laksanakan, silakan. Nah, itu aja intinya. Orang yang membuat modul ajar nih saya rasa udah mantap-mantap ini. Nah, contoh modul ajar misalnya kan. Ini modul ajar pembelajaran literasi dasar fase A kelas 1, kegiatan membaca interaktif fiksi. Begini lengkapnya modul ajar. Nah, kita tinggal ambil saja yang rasa-rasanya bisa kita laksanakan dan sesuai dengan itu tadi, sumber daya manusianya, sarana prasarananya, karakteristik peserta didik kita. Kita sesuaikan dengan itu. Nah, bagaimana Bu menyusun modul ajar yang baik seperti yang sampaikan Pak Li? Nanti kita bahas di komunitas belajar. Yang jelas sekarang ini untuk PMO kita sudah dapat akar masalahnya. Kita sulit mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan ya Pak ya. Nah, apa solusinya? Tadi kita sudah dapatkan bahwa solusinya pertama kita mengundang orang tua atau menjalin kerjasama dengan orang tua lebih intens. Kemudian apa lagi tadi? Pak Untung tadi apa? Oh, mengadakan pertemuan ya dengan orang tua, boleh. Apalagi mengelompokkan kelompok secara heterogen. Kadang beda kan, yang jago matematika kadang beda. Ya. Mungkin dibilang IPA beda. Jadi heterogen tingkat kecerdasan sesuai akademik tadi. Oke. Dan ini mau ditambah lagi. Ya.
Pak Pun tadi mau dikelompokkan yang bawah lah gitu kan. Kalau memang nggak boleh di kelas, kan kita ngambil jam di luar kelas. Sebetulnya kan udah pernah bisa tidak Buat. lah gitu kan. Ah. Tapi belum Plak, ya. Kalau itu kan boleh. Kalau memang buat kayak gitu, kalau sepakat gitu kan, bisa diganti-gantian jadwal mungkin 1 jam pulang sekolah kasih A, nanti sedih lagi ganti-gantian. Tapi kalau satu-satu mungkin salah berbagi kan gitu kan. Sedikit dulu Bu. Ah. Menyambung Pak Untung. Kita kelompokkan anaknya berdasarkan tingkat kemampuan atau kita gabungkan dalam kelompok? Enggak, yang Heterogen. susah sulit yang di bawah. Pokoknya anggap kita ada 2 level lah. Nah ini bukan di jam sekolah lagi. Nah, maksudnya gini, yang kelompok kan kita wajib juga nih bikin kelompok belajarnya. Apakah kita dalam satu kelompok, katakanlah kelompok 1 itu yang hebat-hebat saja, atau yang kurang-kurang hebat, atau ada yang hebat, ada yang kurang hebat? Bagaimana itu? Oh itu yang di awal tadi. Ya, yang di awal. awal ya berarti tingkat kecerdasan anak kan kalau di bidang matematika dia beda-beda anak ini. Kalau di bidang olahraga perempuan ditanya bodoh tentang bola. Nah, mungkin gitu dia. Kita dalam konteksnya belajar kelas dulu. Iya di kelas. Sesuai yang kalau materi kita tadi apa PKN, ada IPA, ada MTK, untuk dia nanti berbeda. Bukan juara di tingkat kecerdasan nomor 1 ini. Ya intinya kita kan untuk kelompok belajar nih. Iya. Adalah kelompok A. Nah, jadi setiap Jadi nak mati kelompok A-nya. Iya. Nggak apa ya? Nggak mati. Nggak tetap gitu ya. Oke, jadi saya bisa tangkap yang dimaksud Pak Untung tadi bahwa pembentukan kelompok itu heterogen ya Pak. Boleh campur yang mampu, yang kurang, segala macam. Namun nanti pada RKPD itu sampaikan tadi kita bisa memberikan RKPD yang berbeda kepada siswa berdasarkan tingkat kemampuan dia. Kemudian yang disampaikan Pak Untung, kita mengambil jam di luar jam pelajaran, tentu kita sudah memilah anak kita yang kurang ini di antara 26 pasti ada. Silakan Pak. Pasti ada yang di level bawah menurut kita. Nah, yang level bawah inilah yang kita beri layanan khusus. Layanan khusus ini kita beri setelah pulang sekolah. Contohnya, tapi itu kan tetap harus kita komunikasikan dengan orang tua. Jangan nanti mereka menganggap kita pandai-pandai. Kita sampaikan apa keluhan kita. Nah, ini usaha kita, Pak. Setuju atau tidak dia? Kita memberikan layanan khusus. Silakan. Itu sudah dilakukan oleh Bu Siti. Saya tahu. Ya, Bu Siti sudah seperti itu. Kebetulan anak kelas 1 pulangnya agak cepat jam 11, dia akan panggil anak itu, tak pandai membaca, tak kenal huruf. Nah, itu disitulah dia memberikan layanan pribadi pada peserta didik. Nah, itu bisa masuk solusi, Ani. Itu bisa masuk solusi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita coba terapkan di kelas kita masing-masing ya. Setelah kita mengelompokkan siswa, ternyata ada anak kita yang kurang. Pak Aspen juga sudah memberikan, kalau tak salah saya ada les ya. Ya, anak yang memang perlu perhatian. Nah, kita berikan waktu lebih kepada dia. Kita coba selama 3 bulan ini kita implementasikan di kelas kita. Nanti kita refleksi lagi. Boleh nggak Bu? Mulai sekarang kita mulai. Saya juga akan coba mulai. Kita kelompokkan anak itu berdasarkan itu tadi. Jadi sehingga nanti naik kelas juga guru berikutnya sudah dapat info juga bahwa anak ini kurangnya di sini, kelebihan di sini. Kalau Bapak Ibu, Bapak mengelompokkan di sini maksudnya Bapak lebih mengenal anak itu si A, kemampuannya seperti ini. Udah Bapak kelompokkan, memang harus begitu. Bapak sudah harus mengenali karakteristik peserta didik Bapak, baik dari cara belajar dia. Cara belajarnya tuh gimana ya? Dia tuh suka jalan-jalan. Suka main, berarti dia kinestetik lah, itulah begitulah gambarannya kan. Anak ini kalau saya bicara dia tak memperhatikan, dia lihat sana lihat sini, tapi kalau ditanya dia tahu. Berarti dia audio ya. Maksud saya kita inventarisir Bu, ya itu tagih lah gambarannya. Banyak 6A, mana anak yang seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu silakan punya catatan sendiri. Di jurnal Bapak Ibu sudah ada catatan pribadi Bapak Ibu, silakan. Itu memang diharapkan seperti itu Pak. Dan Bapak Ibu, mungkin saya berusaha mulai bulan September sebagaimana kata fasilitator kami, setiap hari kepala sekolah itu keliling. Saya akan keliling, mungkin hari ini 2 kelas,
Yang dilihat itu apa? Proses belajarnya. Kalau masalah perangkat, Bapak Ibu silakan sediakan, tapi saya akan mengamati proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Kalau memang saya usahakan setiap hari itu minimal 2 kelas saya masuk. Mungkin tidak lama-lama, 10-15 menit saya dalam kelas itu. Jangan Bapak Ibu grogi pula. Lain dengan supervisi, ya. Nah, ini nanti Ibu juga bulan ini sudah mulai supervisi September, karena Juli awal pelajaran, Agustus Bapak Ibu persiapkan ADM, nah September sudah Ibu supervisi, sudah mulai supervisi ya. Dan selain supervisi 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, yang kunjungan kelas ini akan Ibu usahakan mengoptimalkan, karena memang yang dituntut itu Bapak Ibu proses belajar mengajar kita itu yang bagaimana kita lakukan di kelas, supaya di kelas 1, di kelas 2 diajarkan lagi. 2 tahun dia. Kalau tak mampu juga berarti perlu anak itu disarankan ke psikolog. Mungkin dia berkebutuhan khusus. Kalau sudah itu ada ketentuannya, kita tidak bisa memaksakan lagi. Memang anak itu punya kelainan. Nah, kita ajarkan aja lah sesuai kemampuan dia. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ujian semester itu Pak, boleh tidak Bapak laksanakan kalau Bapak sudah yakin pelaksanaan proses pembelajaran selama ini sudah mencerminkan kemampuan siswa itu. Boleh, tapi memang harus ada buktinya, harus ada datanya begitu. Portofolionya kah, apa segala macam. Jangan karena kita malas kok salah ujian semester, ditanya apa-apa tak ada. Dalam ketentuan gitu. Dalam ketentuannya boleh tidak, tapi bukan berarti harus tidak ada gitu. Boleh tidak apabila tadi. Waktu kita masih ada Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Topik. Ya. Mengajar sedikit tadi masalah mutu nilai sekolah itu kan di kelas 5 itu. Terjadi ujiannya itu, yang online itu yang orang pusat menuju anak kita itu nanti kalau seandainya anak yang memang di bawah standar itu yang ditunjuk, pasti sekolah kita akan rendah juga Bu. Ini perlu juga kita pikirkan bersama bagaimana solusi. Sementara orang atas maunya nilai kita kan bagus. Oke, jadi maksud Pak Pon gini, makanya saya Ibu sampaikan, kalau memang kita merasa sudah kita usahakan semaksimal mungkin anak itu tak juga bisa, berarti kita arahkan ke psikolog. Kalau sudah ada surat psikolognya, itu bisa dimasukkan di Dapodik Pak. Berarti anak ABK, otomatis pusat tidak akan menunjuk anak ABK. Kalau data kita di situ tertera ABK. Sekolah bersedia memfasilitasi itu pribadi lagi Pak. Iya Bu. Contohnya anak Ita kemarin ya Ta? Siapa tuh? Lu. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Nah. Berapa orang anak di kelas Pak Pon di situ? Nah, nanti coba kita minta bantuan dari psikolog yang di SMP 3 sekarang dia ya. SD 6 kemarin. Nah, bisa tuh kita data dulu. Kita ada inventaris dulu. Dari kelas 1 sampai kelas 6, berapa orang kira-kira anaknya memang menurut kita ya, menurut kita guru yang kasat mata yang kita lakukan pembelajaran, dia di bawah rata-rata, kita coba nanti minta psikolog datang, ya. Kalau memang Masuk solusi. ya masuk solusi tadi, minta mereka datang, kita Guru inklusi, melibatkan guru. ya guru inklusi itu. Data cepat diinventaris dulu ya. Berapa anaknya? Jangan karena anak tuh malas kita masuk juga. Kita kan bisa lihat anak yang malas dengan anak yang memang lambat belajar itu beda Bapak Ibu. Kategorinya apa? Ya, kategorinya jadi kan kadang-kadang Ya nanti Ibu coba konsultasi sama Dela. Ibu minta dia membuat kuesionernya mungkin, suruh anak itu mengerjakan. Nah itu dulu tahap awalnya kan. Nah bisa tuh. Tapi Bapak Ibu ya yang paling utama kita di kelas itu memang harus optimal. Itu aja intinya. Optimal seoptimal mungkin kita
usahakan pembelajaran kita itu yang ya tadi sesuai dengan capaian pembelajaran kita, menyenangkan ya. Nah, jadi memang harus lincah lah, kreatif gurunya. Kalau perlu tidak mesti di kelas, dibawa keluar boleh. Kenapa anak-anak tuh suka olahraga? Karena diajak Bu Ani, diajak Pak Li keluar. Diajak Pak Untung juga keluar. Pak Arsat tuh saya lihat semalam di luar juga, boleh. Tidak mesti duduk manis di dalam kelas Bapak Ibu. Ajak duduk di bawah pohon sawit boleh, tapi yakinkan keamanannya. Karena di sawit-sawit ini maklumlah. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi, sudah ada solusinya Ani. Nanti kita coba itu ya, dalam 3 bulan ini akan kita implementasikan. Pertama yang pertama tentu kita menjalin kerjasama dengan orang tua, menghubungi guru inklusi, kemudian Bapak Ibu memberikan waktu lebih untuk anak-anak yang masih kurang. Nah, fokus masih membaca Bu ya. Fokusnya masih membaca. Boleh yang lain Pak, silakan. Kalau kelas 6 tak mungkin membaca lagi. Masih ada juga. Kalau ABK dia. Tidak. Iya, nanti kita coba cari di Google, nanti dicari juga Pak Li. Kalau menurut gurunya ABK semua ya. Semua anak itu punya potensi Bapak Ibu. Contoh kata Pak Lasikun tadi, si Adit kalau suruh gotong royong paling rajin. Itu potensi dia tuh Bapak Ibu. Berarti dia kalau diajak olahraga mungkin dia bagus tuh Pak Li. Bu, tapi sekarang Adit tuh udah lumayan Bu. Nah, udah bisa baca? Kemarin saya panggil orang tuanya bukan, datang orang tuanya. Jadi bagaimana saya Bu? Bu, anak ini Bu sekolahkan, datangnya tidak ada. Kakak nggak punya, Pak Lasikun ngasih rapat cuma Adit Bu. Cuman memang kenapa cuma nama Adit aja Bu? Dia kakaknya belum ada katanya. Jadi tolonglah Bu bantu sampai kelas 3 masa nggak ada datanya. Ini mudah-mudahan diurusnya udah dapat data. Dia anak ibu kan nggak bisa baca, dibilang bandar. Saya dekati lah Bu. Apalah solusinya Bu? Bikin aja les saya bilang kan. Ternyata udah les ya adalah jadi caranya. Ya, terus ada lagi satu lagi yang dengan Pak Aspen naik bersyarat ya Pak Muhammad apa? Ada satu. Jadi saya panggil juga orang tuanya Bu. Saya sudah capek Bu, anak ini saya leskan begini segala macam lah dibuat Bu. Tapi mudah-mudahan dari saya Bu ya. Kasih waktu yang dikasih Pak Aspen Bu sebenarnya nggak ada. Iya. Dia 2 bulan Bu, tidak ada yang anak bodoh Bu. Tidak ada anak yang tidak bisa. Masa ibu mau dibilang anak ibu bodoh, beda dari yang lain? Kayak mana lah Bu? Dikasih 2 bulan motivasi lah dengan ibu. Bukan berarti turun tapi motivasi. Udah bisa ada yang sekarang baca ya? Udah bisa Bu anak tuh baca. Jadi nanti 2 bulan berikutnya nggak jadi turun kelas Bu. Iya saya usahakan udah bisa Bu sekarang. Ibaratnya kalau menurut saya ya mungkin karena anak saya mungkin nggak separah. Tapi kalau kelas Pak boleh separah. Pendekatan Bu gitu. Kalau di kelas bapaknya yang luar biasa. Ada pelatihan Maksudnya tadi Bu, kalau kita buat kategori ABK itu seperti apa, kayaknya memang kategori kan belum parah. Nanti kalau dikategorikan nanti kena mental. Istilahnya masih kecil, masih bisa di. Makanya di bulan tadi nanti ibu minta Bella buat kuesioner, anak itu suruh menjawab. Kalau memang menurut dia yang bisa menjawab ini bukan termasuk anak yang belajar, orang yang ahli belajar. Terakhir nanti dia kita kelompokkan itu merasa jadi Dan kita tidak mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan dia. Kata Pak untuk tadi heterogen. Cuma pemberian LKPD-nya, pemberian materi yang beda. itu yang kita bedakan sesuai dengan kemampuan dia. itu lagi mungkin karena kalau yang Adit itu mungkin masalah interaksi keluarga makanya seperti itu. Ya, adik-adik kan ekspor Banyak Pak abangnya. Iya. Sebetulnya kalau kami itu memang dikatakan Mana ada ekspor? Ya, tak bisa kita menyalahkan anak sebetulnya. yang paling dari yang paling kecil sampai yang sama seperti itu. Ya sama model. Itu yang paling yang makan sama yang perhatian cukup juga begitu juga genetik tadi. Jadi memang susah itu.
Tidak ada lah kaliannya bangsa. Baik Bapak Ibu, sepertinya permasalahan kita cukup banyak, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap akan berusaha karena anak kita 400 mungkin tak sampai 50 yang seperti itu. Ya, tak sampai. Bersekian persennya lah. Jangan gara-gara yang sekian persen tuh kita pula jadi down pula. Tetap semangat. Kita akan berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik kita dengan tetap memberikan hal terbaik yang mampu kita lakukan. Semangat ya. Jangan putus asa. Ini ladang amal Bapak Ibu. Belum tahu kita, entah besok yang tak pandai membaca itulah yang menarik kita ke surga Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu ya, di SD mungkin dia tak mampu Bapak Ibu. Banyak yang seperti itu, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki mereka memang akan, Ibu dengar-dengar di YouTube lah ya, di TikTok. Di SMP mereka baru meningkat. Nah, kebanyakan seperti itu. Ada juga yang bagusnya, kadang di SD dia bagus, SMP dia menjadi-jadi. Ada juga memang agak lambat anak laki-laki itu berkembangnya daripada anak perempuan. Jadi memang kita harus memahami juga psikologi anak-anak. Ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah profesional. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi PMO level sekolah kita yang pertama, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan permasalahan kita, akar masalah dan solusi yang sudah kita sepakati bersama akan kita implementasikan ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya putus sampai di sini. Karena nanti PMO bulan Oktober nanti ada, masih itu juga yang ditanya lagi. Nah, sampai 3 bulan ke depan akan dievaluasi. Karena di 6 kali PMO kita akan mengambil 2 topik lah yang berbeda. Jadi 3 bulan pertama ini 1 topik, nanti selesai itu kita masuk topik yang berikutnya yang menurut kita sangat penting karena berhubungan dengan rapor pendidikan kita, di mana rapor pendidikan kita numerasi dan literasi masih rendah. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan niat komitmen kita yang ikhlas, Allah mudahkan segala usaha dan upaya kita dan menjadi ladang ibadah, amal ibadah untuk kita semua. Mungkin demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.